banyak syubhat-syubhat yang kita dapatkan dari HP tadi. Ya, ketika dibahas misalkan Allah turun sepertiga akhir malam, bagaimana cara kita memaknai hadis Allah turun sepertiga akhir malam? Ada hadis yang menyatakan ketika kita berjalan menuju Allah, maka Allah akan berlari-lari menuju kita, yang seperti itu. Ini kalau orang tidak pakai ilmu mendapati hadis-hadis seperti tadi, dan hadis itu mudah sekarang didapatkan berkat HP, kalau tidak didudukkan tauhid, bahaya. Ilmu-ilmu ini ada tidak di zaman Nabi? Ada. Nabi mengecek pakai nahu tidak? Pakai nahu. Tapi ilmunya sudah disusun atau belum? Nah, beda ya. Ilmunya ada tapi belum. Kini sebelum Isaac Newton lahir, gravitasi sudah ada enggak? Yang penemu teori gravitasi siapa? Isaac Newton. Isaac Newton. Sebelum Newton lahir kita bisa terbang enggak? Isaac Newton itu cuma membuat rumusan teori gravitasi. Gravitasinya sudah ada. Maka kita katakan, kalau untuk fikih kita ikut satu dari empat imam. Satu dari empat imam. Imam Syafi'i kah, Imam Maliki kah, Imam Ahmad kah, Imam Abu Hanifah kah, silakan. Kalau ilmu tauhid, kita ikut satu dari tiga ini. Kalau ilmu tasawuf, kita ikut imam ini. Kalau ilmu nahwu, kita ikut Imam Sibawayh, dan seterusnya. Lah, bedakan ya. Ada sesuatu yang tidak diajarkan Nabi, tapi sesuai dengan ajaran Nabi. Contohnya apa tadi? Tajwid. Dan ini berlaku untuk seluruh ilmu, baik itu ilmu ghayat maupun ilmu alat. Jadi ustadz memang ada ijazah. Jadi ulama dia memang ada ijazah. Diuji dulu oleh gurunya, baru dia jadi ulama. Kalau sekarang enggak. Jadi ustadz zaman sekarang ini gampang, karena memang ini akhir zaman. Apa syarat jadi ustadz? Iya, pandai ceramah, haleh. Janggui, nah. Boleh aja standar ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana sudah kita sampaikan pada Sabtu 2 minggu yang lalu, ya 2 Sabtu yang lalu kita sudah sampaikan bahwa pada malam hari ini kita akan masuk dalam membahas kitab. Nah, Kapatang itu apa tuh? Kapatang itu namanya, ya walaupun adalah lumayan panjang juga Jawa, sudah 4 kali pertemuan juga yang kemarin. Tapi yang kemarin itu namanya ya baru tamhid, menjelaskan bagaimana sebenarnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dasar-dasar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah itu ada, bagaimana adanya Allah? Ada Allah itu tidak ada awal. Ada Allah itu tanpa akhir. Ada Allah itu tanpa keserupaan dengan makhluk. Ada Allah itu tanpa terikat dengan apapun. Ada Allah itu tak berbilang. Kan seperti itu kemarin. Kita memang belum membahas sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah, memang belum. Nah, tapi mesti kita pahami landasan kita kenal Allah itu ya itu. Bagaimana kita mengenal Allah? Ya kita kenal Allah tidak dari zat. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala itu dari sifat-sifatnya. Ya, pikirkan segala sesuatu, tapi jangan sekali-kali pikirkan zat Allah. Nah, sekarang kita masuk membahas kitab, dan kitab yang kita pakai adalah Manzumah Aqidatul Awam. Aqidatul Awam. Judulnya Aqidah Awam.
Ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Masri Summa Makki. Ya. Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Ini masyhur sekali nama. Nama beliau ini kalau ada nama ulama menjadi nama mainstream di Indonesia itu tanda ulama hebat. Ada orang Indonesia namanya Ramli, ada orang Indonesia namanya Syafi'i, ada orang Indonesia namanya Ahmad Marzuqi. Itu tandanya memang ulama ini ulama sangat hebat sehingga namanya jadi nama mainstream. Nama mainstream. Kalau di Jawa tuh ketara ya, ada nama kaum santri, ada nama kaum priai seperti itu. Kalau di Minang, nama asli orang Minang. Pono ya, itu nama asli orang Minang. Pono. Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Kita baca dulu sedikit sirah beliau dari kitab Futuhat Yusriyah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi Sayyid Ahmad Al-Marzuqi itu adalah sulalah, nasabnya bersambung kepada Sayyidina Hasan. Hasan anak dari Ali bin Abi Thalib, suami dari Fatimah, Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di Arab ada orang keturunan Nabi, ya disebut Sidi juga, sebut Sidi. Kalau di Indonesia Habib ya. Habib yang gelar ya, bukan ini Habib juga, tapi ini nama. Habib yang gelar ya. Kalau di Indonesia kan banyak juga Habib. Habib itu maksudnya apa? Habib itu keturunan Nabi yang jadi ulama itu dipanggil Habib. Tapi kalau keturunan Nabi yang tidak jadi ulama, biasanya orang sebut tuan saja, tuan, Sidi. Tapi kalau dia jadi ulama, Sidil Habib. Seperti itu kalau di Arab. Nah, beliau ini keturunan Nabi yang jadi ulama. Ada juga keturunan Nabi di Indonesia banyak yang tidak jadi ulama, yang hanya jadi politisi. Saya tidak tahu apakah lingkungannya jadi ulama atau tidak. Dulu mantan menteri kita Fadil Muhammad, ada Fadil Muhammad mantan menteri. Kenapa? Kan mukonya bentuk itu tuh memang Said juga tuh ya. Tapi kan tidak jadi ulama. Karena tidak jadi ulama tidak dipanggil Habib. Ada juga yang ikut Indonesian Idol dulu ya. Husain tuh. Iya, karena tidak jadi ulama tidak dipanggil Habib. Kapan dipanggil Habib? Kalau jadi ulama. Ya. Gimana caranya biar tidak jadi ulama tapi dipanggil Habib juga? Ah, dia saja namanya Habib. Ya, tidak benar jadi ulama tetap dipanggil Habib, dipanggil ya Pak ya. Nama itu nama ya. Nama itu nama. Dan jangan dikait-kaitkan nanti nama dengan ini itu segala macam. Nama itu ya nama sebenarnya. Ada orang namanya Muhammad, tapi perilakunya tidak seperti Nabi Muhammad. Ya ada juga. Ada juga. Ya. Karena derajat orang tidak ditentukan dari itu. Derajat orang ditentukan dari amalnya. Ya, takwanya. Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Nah, jadi beliau adalah Syekh Qura'i Masr wa Muftil Malikiyah di Makkah. Beliau adalah guru para qari di Mesir. Jadi pembaca-pembaca Al-Quran, para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran, beliau adalah guru-guru ahli Quran di Mesir dan juga mufti mazhab Maliki di Makkah. Mufti mazhab Maliki di Makkah. Klannya Al-Marzuqi. Klannya Al-Marzuqi. Beliau dilahirkan di Sanbat. Sanbat ini salah satu daerah di Mesir. Sanbat salah satu daerah di Mesir pada tahun 1205. Nah, kemudian beliau ya sebagaimana kebiasaan orang-orang saat itu menghafal Quran pada usia kecil. Kalau di Mesir tuh ada namanya lembaga pendidikan Al-Quran untuk menghafal Quran itu namanya Kutab. Kutab. Ada lembaga juga pendidikan di Indonesia namanya Kutab sekarang ya Pak ya. Kutab itu sebenarnya diambil dari lembaga pendidikan Al-Quran di Mesir. Kalau di Jawa MDA. Kalau di Mesir namanya Kutab. Kutab. Nah, kecil sudah hafal. Kemudian beliau merantau tentu ke Makkah ya. Merantau ke Makkah dan menjadi mufti mazhab Maliki di Makkah. Menjadi mufti mazhab Maliki di Makkah. Sebelumnya yang menjadi mufti mazhab Maliki di Makkah adalah saudara kandung beliau Sayyid Muhammad Al-Marzuqi.
Sayyid Muhammad Al-Marzuqi. Wafat saudara kandungnya beliau yang naik menjadi mufti. Nah, jadi di Makkah itu dulu bermacam-macam ya. Mufti mazhab Maliki beliau inilah dulu, Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Murid-muridnya, ya, sebenarnya kita bahas gurunya dulu, tapi karena saya membahas tentang mufti mazhab Maliki di Makkah, saya sebutkan juga bahwasanya di antara murid beliau adalah Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini guru dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau nanti punya murid namanya Muhammad Darwis. Muhammad Darwis nanti kemudian berganti nama menjadi Ahmad Dahlan ketika pulang ke Indonesia. Nah, itulah yang kita kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan berguru kepada Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib berguru kepada Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan berguru kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Jadi tidak ada ya tanafus mazhab, tidak ada istilahnya orang beda mazhab kemudian hantam-hantaman. Ini justru Sayyid Zaini Dahlan yang mazhabnya Syafi'i, bahkan beliau menjadi mufti mazhab Syafi'i di Makkah dahulu, itu berguru kepada Sayyid Ahmad yang merupakan Maliki. Ya, bermazhab Maliki. Ya, ilmu boleh berbeda. Ulang lagi. Ijtihad boleh berbeda. Ya, kan, tetapi kalbu mereka itu sama-sama mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh mazhab kita berbeda, ini Syafi'i, ini Maliki, ini Hambali, ini Hanafi, akan tetapi semuanya tetap ya, memiliki tujuan yang sama, yaitu memelihara syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu diantara murid. Dan memang beliau sebut di sini murid beliau yang paling masyhur Sayyid Zaini Dahlan. Kemudian ada juga Syekh Ahmad Al-Hilwani, Ahmad Hilwani Ar-Rifa'i. Kemudian di antara guru-guru beliau, dari mana beliau mengambil? Said Ibrahim Al-Abidi. Said Ibrahim Al-Abidi ini guru beliau di bidang qiraat, terutama jalurnya jalur Syatibiyah. Nah, di antara karya-karya beliau ini yang kita akan baca pada malam hari ini, yaitu Manzumat Aqidatil Awam. Ada juga karya-karya beliau dalam matan Nazam Ilmu Falak. Ya, Nazam Ilmu Falak juga beliau buat, ya, ahli, banyak ilmu yang beliau pelajari. Ini ulama dulu ya. Ulama dulu tuh ilmu falak tuh sudah seolah-olah menjadi kewajiban ya Pak ya. Ulama dulu seolah-olah wajib mempelajari ilmu falak. Kalau sekarang saya lihat, mohon maaf, saya lihat anak-anak pesantren sekarang banyak yang meremehkan ilmu matematika. Anak pesantren sekarang banyak yang meremehkan ilmu matematika. Syekh Jamil Jambe pulang itu beliau sangat masyhur ahli ilmu falak, Pak. Inyak Parabe juga luar biasa, ahli matematika. Akan tetapi anak-anak pesantren sekarang, ambo jadi ustaz, tidak perlu belajar matematika, itu katanya, Pak. Ya, ini kemunduran. Kalau misalkan kita lihat lebih jauh kepada Imam Suyuti, maka kita akan lebih kaget lagi. Kalau kita lihat lebih jauh kepada Imam Damanhur, kita akan lebih kaget lagi. Bukan cuma ahli matematika, akan tetapi beliau juga dokter. Selain ulama yang menguasai qiraat juga, tapi juga dokter. Kalau sekarang kita suka membatas-batasi anak-anak kita. Kalau kau jadi ustaz saja. Kalau kau jadi dokter saja. Ya, efeknya bagaimana? Ustaz nanti ya berlagak tahu pula kedokteran. Dokter berlagak pula jadi ustaz. Itu yang salah sekarang. Kalau dulu enggak, jadi ustaz memang ada ijazah. Jadi ulama dia memang ada ijazah. Diuji dulu oleh gurunya baru dia jadi ulama. Kalau sekarang enggak. Jadi ustaz zaman sekarang ini gampang karena memang ini akhir zaman. Apa syarat jadi ustaz? Iya, pandai ceramah, hale. Janggui, nak. Nah, boleh aja standar ustaz sih kan. Kalau ke ceramah anak SD banyak sentiang ceramah. Kalau ke ceramah yang tidak bisa diturut di anak SD itu apa? Istidlal, ijtihad. Itu mesti ada perangkat-perangkat untuk ijtihad. Ya. Jadi itu sejarah singkat tentang Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. Dan memang kalau kita lihat lintasan sejarah, yang kokoh, yang kuat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu rata-rata Maliki. Ada guru saya dulu di Mesir namanya Sayyid Sidi Fauzi Al-Kunati. Itu beliau sangat bangga. Mazhab saya Maliki katanya, dan saya bangga. Kenapa saya bangga? Katanya
Karena ulama-ulama Maliki itu semuanya ahlus sunnah wal jamaah, katanya seperti itu. Semua ulama mazhab Maliki ahlus sunnah wal jamaah. Karena memang ternyata rujukan kita mazhab Maliki semua. Ini kitab Sayyid Ahmad Marzuki, beliau ternyata mazhabnya Maliki. Sebelumnya yang menjadi rujukan utama juga As-Sanusi, Imam Sanusi. Imam Sanusi juga merupakan Sayyid dan beliau juga bermazhab Maliki. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada sebagian yang jadi Mu'tazilah. Sebagian ulama Syafi'iyah ada yang Mu'tazilah. Ya. Abul Husain Al-Basri contohnya. Itu pakar usul fikih dalam mazhab Syafi'iyah kan, tetapi beliau Mu'tazilah. Ya, ada yang melenceng juga. Tapi kalau Maliki luar biasa. Mazhab Maliki ini luar biasa ya. Kalau dalam lintasan sejarah memang dibanggakan, kokoh dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan memang terbukti karya-karya ulama mazhab Maliki banyak kita jadikan rujukan untuk mempelajari ilmu akidah. Kita kasih pemetaan dulu ya, ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu bisa juga disebut dengan ilmu akidah. Akidah bisa juga disebut dengan ilmu al-kalam. Nah, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam, orangnya itu aja. Akan tetapi perbedaannya nanti mungkin pendetailan. Kalau kita membahas ilmu kalam, misalkan pembahasan ilmu kalam, nah ini berarti kita membahas lebih detail masalah perdebatan terkait masalah teologi atau terkait masalah-masalah ya sifat kalam, terutama sifat kalam. Dan ini kalau tidak didetailkan dalam kaji tauhid ya bahaya juga, karena kita katakan dulu tidak perlu membahas sampai sejauh ini. Dulu tidak perlu membahas sampai sejauh ini karena memang dulu akses informasi terbatas. Ketika kita mendakwahkan Islam kepada awam, kita sampaikan yang penting kita yakin Allah Maha Sempurna. Yang penting kita yakin Allah terbebas dari segala kekurangan. Selesai itu dulu. Tapi kini ketika ada HP, banyak syubhat-syubhat yang kita dapatkan dari HP tadi. Ya, ketika dibahas misalkan Allah turun sepertiga akhir malam, bagaimana cara kita memaknai hadis Allah turun sepertiga akhir malam? Ada hadis yang menyatakan ketika kita berjalan menuju Allah, maka Allah akan berlari-lari menuju kita, yang seperti itu. Ini kalau orang tidak pakai ilmu mendapati hadis-hadis seperti tadi, dan hadis itu mudah sekarang didapatkan berkat HP, kalau tidak didudukkan tauhid, bahaya. Kalau orang dulu tidak akan dapati hadis-hadis yang seperti kita sebutkan tadi, biarlah tidak tahu daripada salah paham. Kan seperti itu ya. It's better if you don't understand. Ada beberapa hal yang memang lebih baik tidak diketahui daripada disalahpahami. Anca tidak tahu dari awal daripada salah paham. Masalahnya sekarang, ya terpaksa kita buka nih kaji ini. Terpaksa kita buka kaji ini. Walaupun kaji ini sebenarnya awalnya adalah makanan anak-anak pesantren, tapi sekarang kita buka. Kenapa? Karena syubhat sekarang merajalela sejak banyak HP. Nah, makanya ini ilmu tauhid, nama-namanya ini juga. Urangnya ikojo. Akan tapi kalam nanti, kalau misalkan kita lebih spesifikkan ilmu kalam, nanti berkaitan dengan ya perdebatan masalah akidah ya. Debat akidah. Akidah diperdebatkan. Oh iyalah, kebenaran itu harus diuji, Pak. Orang bilang akidah itu jangan ditanyakan, akidah itu kan keyakinan masing-masing, tidak perlu ditanyakan. Kalau kita katakan keyakinan tidak perlu ditanyakan, maka keyakinan orang Kristen jadi benar. Maka keyakinan orang Kristen jadinya benar. Datanglah kepada orang Kristen, datang kita kepada orang Buddha, datang kita kepada orang Hindu, kita katakan agama kamu salah, misalkan. Kita katakan agama kamu salah. Apa jawabnya nanti? Oh, ini masalah keyakinan, bro. Ini masalah keyakinan. Kamu yakini saja keyakinan kamu, saya yakini keyakinan saya. Dalam hubungan kerukunan masyarakat, betul. Kita tidak boleh memperdebatkan itu. Tapi kalau di forum ilmiah, kita telanjangi semuanya, Pak. Ya. Agama Kristen salah atau betul? Boleh kita katakan itu di muka orang Kristen? Enggak. Tapi kalau ini forum ilmiah ya. Ini forum ilmiah. Agama Kristen salah enggak? Syiah salah enggak?
Salah. Enak mujassimah. Sabuk salah semua. Ya. Karena ini ranah ilmiah. Tapi kalau bersobok di mukonya tetap baik ya. Sobok orang Kristen sabuk ilang Tuhan lah mati jama dia itu. Ya, enggak boleh. Nah, itu kalam. Ini debat ilmiah, memang ranahnya ranah ilmiah. Ya, kalau ranah sosial kita harus berbuat baik kepada siapapun. Ranah sosial kita harus berbuat baik kepada siapapun. Ya. Ini orang jangan jadikan nanti perbuatan sosial seorang ulama tidak menjadi dalil akidah. Perbuatan sosial seorang alim tidak menjadi dalil dalam ilmu akidah. Bagi contoh ya. Orang Iran berangkat haji. Orang Iran berangkat haji, Pak. Oleh Arab Saudi, oleh penjaga Makkah, mereka diterima atau ditolak? Diterima. Orang Iran berangkat haji, mereka diterima. Ya. Tapi mereka salah atau benar? Salah. Salah. Mereka diterima ya karena memang KTP-nya ujung-ujungnya muslim. Ujung-ujungnya KTP-nya muslim. Banyak ya kalau mau kita buka-buka semua. Orang Indonesia enggak sholat, orang Indonesia enggak menutup aurat, pergi umrah. Pergi diterima enggak oleh orang Makkah? Terima. Tapi nyo salah enggak? Salah. Jangan kecil enggak salah mereka. Dijadikan pula dalil. Kamu enggak pakai jilbab, kamu salah. Kalau saya salah, enggak mungkin orang Makkah nerima saya. Itu enggak dalil. Enggak dalil. Ya enggak. Diterima di Makkah itu syaratnya gampang saja. KTP-nya Islam enggak? Kalau Islam diterima. Mau dia sesat, mau dia enggak salat, mau dia ini, itu segala macam diterima. Ini di sini ya. Tapi kalau ilmu yang kita pelajari sekarang, itu sebenarnya aqidatul awam. Poin-poin yang harus kita pahami dalam ilmu tauhid. Dan mempelajari ilmu tauhid ini, kalau sekedar standar saja, itu fardu ain ya. Sekedar standar. Standarnya apa tauhid? Kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal risalah, atau perkara-perkara yang disampaikan oleh Nabi. Ya, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal apapun yang disampaikan oleh Rasul. Risalah ini bahasa kitanya apa nih Pak? Surat. Ya, risalah bahasa kitanya sebenarnya apa? Surat. Ya, Allah, Rasul, risalah. Ini tiga-tiganya harus kita yakini. Kalau sudah kita yakini tiga-tiga ini, itulah tauhid. Kita yakin Allah mengutus Rasul, kita yakin apapun yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Apapun yang disampaikan oleh Nabi itu benar, harus diyakini. Ada hari kiamat enggak, Pak? Kenapa ada hari kiamat? Dari mana Bapak tahu? Lah nampak. Dek Nabi sampaikan, ambo percaya Ustaz. Saya pernah nampak antu siko. Enggak nampak antu. Lu pernah baca min, Pak? Setan ada enggak, Pak? Pernah nampak setan? Kenapa percaya? Karena disampaikan adanya oleh Nabi. Malaikat ada enggak malaikat? Malaikat juga ada. Percaya Pak ada malaikat. Kenapa percaya? Disampaikan oleh Nabi. Itu aja poin. Ya. Adakah Nabi Isa? Siapa yang berjumpa dengan Nabi Isa? Siapa yang berjumpa dengan Nabi Isa? Ada di sini, tidak ada kan? Kenapa percaya? Disampaikan oleh Nabi. Apapun disampaikan oleh Nabi wajib kita imani. Yang mutawatir, yang qat'i itu wajib kita imani. Nah, ini poin-poin ilmu akidah. Berkaitan dengan Allah namanya apa? Ilahiyat. Al-ilahiyat. Ya. Yang berkaitan dengan Rasul namanya an-nubuwat. Yang berkaitan dengan risalah, apa yang Nabi sampaikan. Yang Nabi sampaikan berarti yang kita dengar. Yang kita dengar, Nabi sampaikan. Makanya disebut dengan as-sam'iyat. Yakin Allah, yakin Rasul, yakin apapun yang disampaikan oleh Nabi. Nah ini tauhid, simple. Nanti dalam kitab kita yang kita pelajari sekarang, Aqidatul Awam, Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki tambah satu lagi. Apa itu? Mengenal Nabi Muhammad. Mengenal Nabi Muhammad. Kira-kira ya profil Nabi lah.
Siapa nama-nama istri beliau, siapa nama anak beliau. Nah, kalau saya bahasakan di sini Muhammadiyat. Al-Muhammadiyat. Yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Ya, nah, ini kan sedih kita nih. Kita ngaku cinta Nabi. Tipe nama istri Nabi nak tahu. Siapa nama istri Nabi, Pak? Ada berapa istri Nabi? Bara istri Nabi saja debat jo. Berapa istri Nabi? Banyak tak tahu. Siapa saja nama anak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anak Nabi, Fatimah nape? Dia sebut tadi, Pak. Sebut tadi. Anak Nabi Fatimah, anak Nabi yang laki-laki 3, yang perempuan 4, yang dari Siti Khadijah 7, yang dari Maria Al-Qibtiyah 1. Berarti berapa totalnya tuh? Itu salah. Salah ya. Yang dari Siti Khadijah 6. Sorry, yang dari Siti Khadijah 6, 1 dari Maria Al-Qibtiyah, total 7. Total anak Nabi sallallahu alaihi wasallam 7. Nama-namanya siapa? Ibrahim, Qasim, Muhammad, Abdullah ya nak. Yang perempuan 4, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah. 7. Sianan masih anak sekolah bisa diulang balik lagi peti serti. Anak sekolah ya, mana anak sekolah? Ciknya, repek. Anda dia doan peti lihat. Ambok kalau anak-anak laikana nama Nabi itu agi. Untuk lansia. Siapa-apa. Untuk lansia apa-apa lu nama hadiah ya. Enggak tahu 100.000. Awak magi 100.000 tu kalau ke anak sekolah tu pada so tu, Pak. Kalau ke ibu-ibu hilang tu. Bok kalapau sekali minyak sekilo 70 hendak alih. Belado hilang. Kalau lagi ke anak sekolah, kalau anak sekolah suka main chip ndak lo barago tu, Pak. Anak sekolah nan elok saja lagi. 100.000 tu luar biasa. Balen ke Kerbuk Palembang berada pek tu, Pak. Nah, jadi itu pemetaan ya, pemetaan hukum mempelajari sudah kita jelaskan, kemudian objeknya juga sudah kita jelaskan. Nah, yang meletakkan dasar ilmu tauhid. Nah, sekarang ini juga yang menjadi pertanyaan juga ya terkait ilmu tauhid. Ada satu cabang ilmu dulu kita pelajari di kuliah, namanya tarikh tasyri'. Ketika anak sekolah kita di sekolah agama, di pesantren, belajar apa saja ilmu-ilmu wajib, Pak? Fikih, tauhid, akhlak, akidah akhlak di madrasah, apa leh? Tafsir, hadis, ayo Quran hadis, apa leh? Sirah, apa leh? Sejarah Islam ya, SKI kalau di madrasah ya, SKI kalau di madrasah. Ada lagi kemudian ilmu qiraat, ada ilmu hadis dirayat, ilmu hadis riwayat, ilmu bahasa Arab, ada ilmu nahwu, sharaf dan balaghahnya, ada ilmu ma'ani, badi' bayan. Banyak ilmu-ilmu yang harus dipelajari. Kini pertanyaan Nambo, ilmu-ilmu itu sudah ada di zaman Nabi atau belum ada? Tajwid lah, tajwid. Ini ilmu yang paling umum lah ya, yang awam-awam, seawam-awamnya orang Islam kalau zaman sekarang pasti belajar tauhid. Tauhid. Oh, tajwid. Nun mati bertemu ba, apa namanya? Iqlab, enak. Itu kan ilmu tajwid. Kiro-kiro pelajaran tajwid bentuk itu ada enggak di zaman Nabi? Hah? Berarti bid'ah. Berarti sepakat ya? Ilmu tajwid adalah tapi bid'ah yang wajib. Yang bid'ah sasik lu kok, suat neraka sadonya, Pak. Ya. Andai ada mesin waktu, kemudian terbang kita ke masa Nabi, kemudian berjumpa kita dengan Umar bin Khattab. Coba tanya Umar bin Khattab, ada berapa makharijul huruf? Lisan, syafatain, jauf, khaisum, halak. Ya enggak? 5 ya Bu ya? Lisan, syafatain, khaisum, jauf, halak. Coba tanya ke Umar, kira-kira Umar bin Khattab tahu enggak? Enggak. Kenapa? Karena ilmu ini ditemukan pada masa setelah itu. Berarti ilmu pembagian makharijul huruf jadi 5 ku ajaran Nabi enggak? Nabi yang ajarkan enggak?
bukan Nabi yang ajarkan. Tapi sesuai enggak dengan ajaran Nabi? Lah, bedakan ya. Ada sesuatu yang tidak diajarkan Nabi tapi sesuai dengan ajaran Nabi. Contohnya apa tadi? Tajwid. Dan ini berlaku untuk seluruh ilmu, baik itu ilmu ghayat maupun ilmu alat. Ada di zaman Nabi ilmu nahu. Ya, dalam ilmu nahu kita bagi ya, kalam itu kata-kata dalam bahasa Arab terbagi 3. Ada isim, fi'il, huruf. Kemudian juga isim dan fi'il yang ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kemudian yang mu'rab itu terbagi 4, bisa jadi rafa, bisa jadi nasab, bisa jadi khafat, bisa jadi jazam. Itu ada enggak di zaman Nabi, Pak? Enggak ada di zaman Nabi. Bid'ah, ya bid'ah. Tapi bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib. Ya, jangan dikatakan nanti kalau enggak di kerajuan Nabi berarti bid'ah, hati-hati. Tutui biko NDA awak sedonya, Pak. Nabi dulu mengajarkan Al-Quran bagaimana caranya? Talqin. Nabi baca, sahabat ulang. Sebagaimana Jibril mentalqin Al-Quran kepada Nabi, begitu pula Nabi mentalqin Al-Quran kepada para sahabat. Ditalqin, Nabi baca, kemudian sahabat dengar dan sahabat ulang. Nabi baca, sahabat dengar. Nabi baca, sahabat ulang. Apakah metode pendidikan cara Nabi seperti itu masih relevan dilakukan sekarang? Masih, Pak. Masih relevan dilakukan sekarang. Kalau bapak ibu mau mengajarkan anak membaca Al-Quran seperti itu luar biasa. Mengajarkan Al-Quran kepada anak dengan metode talqin. Akan tetapi kenapa dahulu metode talqin itu menjadi satu-satunya metode mengajarkan Al-Quran? Karena orang banyak buta huruf. Karena ketika itu orang banyak yang buta huruf. Ini tidak efektif kalau diajarkan seperti membaca tulisan. Karena membaca Al-Quran itu sebenarnya bukan membaca tulisan. Membaca Al-Quran itu sebenarnya bukan membaca tulisan, tapi melafazkan kalam Allah. Itu yang namanya tilawah. Itu yang namanya membaca Al-Quran itu. Maka metode talqin sekarang masih relevan, betul, masih relevan. Tapi ada metode lain? Ada. Bagaimana? Ya, A, I, U, A. A, I, U, A, babi, bu, bab, tati, tu, bat. Yang seperti itu. Ya, kalau orang dulu sebelum ada Iqra, bagaimana Pak? A, alif baris DT. Iya. Alif baris DT. Itu kan ada Nabi mengajar Quran model itu, Pak. Nah, ada Nabi ngajar alif baris DT A nak dua. Bid'ah berarti ya? Iya bid'ah. Kecil salah. Iya bid'ah. Tapi tidak semua bid'ah itu sesat. Ya, karena Nabi juga katakan dalam hadis lain, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Dan penjelasan tentang bid'ah, penjelasan tentang sunnah, itulah tema muzakarah yang kita adakan pada hari Sabtu lalu di Masjid Ihsan. Itu tema yang kita bahas pada hari Sabtu lalu. Bagi yang tidak sempat menonton dialog kita terkait masalah itu, masalah bid'ah dan sunnah, silahkan cek di YouTube Al-Husam. Iklan enggak cek enak. Silahkan cek di mana? YouTube Al-Husam. Nanti mau kirim di grup masjid ya Pak ya, mau kirim di grup masjid dialog. Dan hati-hati ya, di video itu awal-awal memang suaranya agak kabur. Suaranya agak kabur, tapi nanti di pertengahan lah mic-nya lah rancak lah baru jalih. Takutnya kita orang di awal-awal mandanga bakok malah sia-sia ke suara kok ceknya. Enggak ditontonnya sampai habis. Di tengah bekolah rancak suara. Ya. Nah, kita bahas ya, masalah sunnah, bid'ah. Ada sesuatu yang bid'ah akan tetapi dianggap baik. Contohnya apa? Salat tarawih berjamaah. Salat tarawih berjamaah tidak dilakukan di masa Nabi SAW, akan tetapi dilakukan pada masa sahabat dan itu diakui oleh seluruh ulama lintas zaman sampai sekarang. Walaupun tidak dilakukan oleh Nabi. Ada lagi pembahasan apa contoh lainnya? Mencatat hadis. Nabi SAW bersabda, la taktubu anni syai'an siwal Qur'an. Jangan kamu tulis dariku sesuatu pun kecuali Al-Quran. Berarti di zaman Nabi tidak boleh orang mencatat hadis, Pak. Di zaman Nabi orang tidak boleh mencatat hadis. Faman kataba anni syai'an falyamhah, kata Nabi. Siapa yang terlanjur mencatat hadis dariku, hendaklah dia hapus. Kenapa Nabi larang orang mencatat hadis, Pak? Takut bercampur dengan Al-Quran. Karena di zaman itu Al-Quran belum dibukukan. Al-Quran belum dibukukan seperti sekarang. Dulu Al-Quran itu tersebar ya. Adonan di tulang, adonan di kuli, adonan di daun kurma, segala macam. Belum menjadi satu kitab. Siapa yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran menjadi satu kitab? Abu Bakar.
Abu Bakar. Utsman bin Affan menyatukan cara nulis Quran. Utsman bin Affan menyatukan cara nulis Quran, sedangkan Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran yang tadi berserakan, ada yang di kulit, ada yang di tulang tadi kita sebutkan, dikumpulkan menjadi satu mushaf. Nah, itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ya, maka ketika Al-Quran sudah dibukukan, larangan Nabi tadi jadi tidak relevan. Tadi Nabi larang orang mencatat hadis karena takut bercampur dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran sudah dikodifikasi, sudah dikumpulkan, silahkan. Ya, silakan catat lagi. Ya, ini masalah relevansi hadis dengan kondisi. Ya, ada juga sebagian ulama seperti Darul Ifta Mesir itu membawa masalah safar perempuan ke dalam masalah ini juga ya. Safar perempuan kenapa dilarang dulu di masa Nabi tanpa mahram dan tanpa suami? Ya. Karena tidak aman. Nah, tidak aman. Kalau sekarang boleh perempuan safar sendirian? Boleh perempuan safar tanpa suami atau tanpa mahram sekarang? Tergantung. Apa kira-kira syaratnya? Perempuan sekarang misalkan ingin pergi ke Jakarta. Perempuan ingin pergi ke Jakarta tanpa suaminya. Boleh enggak? Apa syaratnya? Apa standar aman sekarang? Izin suami pasti. Keluar rumah mesti ada izin. Standarnya apa? Kalau Darul Ifta Mesir memberikan syarat harus pakai travel yang terpercaya. Istilahnya wak tahu pesawatnya apa, naiknya jam berapa, tidak boleh pakai travel tembak. Ya, anak kita kuliah ke Padang, anak perempuan kita misalkan kuliah ke Padang, boleh Ustaz? Oke. Ya, jalan dia ke Padang, oke. Tapi syaratnya apa tadi? Amnut thariq. Aman jalan. Aman perjalanan apa tadi standarnya? Nah, kalau naik travel tembak apa kira-kira Pak? Iku hilang anak Pak di jalan. Kasih akan di telepon. Tapi kalau diantan ke Tempek Sarah. Diantan ke Tempek Sarah. Tidak sampai-sampai anak Pak di Padang. Saya akan di telepon. Jalih. Ya enggak? Makanya dulu kasus-kasus angkot-angkot ya. Angkot tuh agak susah tuh ditelusuri. Ya, entah angkot tembak, entah angkot asli, entah tidak. Ya rumit. Saya ketika membahas masalah safar perempuan dulu, saya katakan pendapat 4 mazhab itu tidak ada yang membolehkan safar perempuan tanpa mahram. Dan itu masih ada di blog sampai sekarang. Ya. Blogspot masih ada sampai sekarang. Kenapa? Ya, karena berkaitan dengan kasus perempuan Indonesia yang mati di Mesir dulu Pak. Salah naik angkot di lariannya. Salah naik angkot di larian dek sopir. Meninggal. Nah, itu yang bahas. Ya, kenapa bisa ndak aman perempuan jalan? Ya karena itu tadi ndak jelas naiknya naik kendaraan apa. Tapi kalau naik bus ada nomornya, ada perusahaannya, ada call kontak senternya. Nah, itu contoh saja ya, relevansi perintah Nabi. Jadi banyak bid'ah ternyata ya. Banyak bid'ah. Nah, sekarang berkaitan dengan ilmu tauhid, ini mohon maaf ya, kita tunda sedikit ya. Apa hukum salat di awal waktu? Sunnah. Hukum salat wajib. Hukum sholat di awal waktu sunat. Hukum menuntut ilmu wajib. Coba caranya itu. Ya tetap nanti kita sholat tetap ya. Qamat insyaallah kita sholat. Kita selesaikan sedikit. Berarti ada ilmu yang baru disusun setelah Nabi wafat. Ada ilmu yang baru disusun setelah Nabi wafat. Maka kemudian kita kenal. Ya, apa saja ilmu tadi kita sebutkan? Ada ilmu fikih. Ada ilmu tauhid. Ada ilmu tasawuf. Ada ilmu nahu. Ada ilmu saraf. Nahu lah kita wakilkan di sini ya. Tapi terbatas. Ada ilmu qiraat. Ada ilmu usul. Ini usul fikih penting juga nih ya. Usul fikih. Ada ilmu hadis. Nah, ilmu hadis. Ilmu-ilmu ini ada enggak di zaman Nabi, Pak? Ada. Ilmu-ilmu ini ada enggak di zaman Nabi? Ada. Nabi mengecek pakai nahu enggak? Pakai nahu. Tapi ilmunya sudah disusun atau belum? Nah,
Beda ya, ilmunya ada tapi belum. Kini sebelum Isaac Newton lahir, gravitasi sudah ada enggak? Yang penemu teori gravitasi siapa? Isaac Newton. Isaac Newton. Sebelum Newton lahir kita bisa terbang enggak? Gini kalau situ orang ya. Isaac Newton itu cuma membuat rumusan teori gravitasi. Gravitasinya sudah ada. Atau sebelum adanya Archimedes sudah ada enggak teori hukum massa jenis? Kalau massa jenis benda itu lebih kecil daripada air, maka benda terapung. Kalau massa jenis benda lebih tinggi daripada air, maka benda itu tenggelam. Itu sudah ada enggak sebelum adanya Archimedes? Sudah. Archimedes itu cuma ngapain? Merumuskan. Nah, ini juga. Fikih sudah ada di masa Nabi? Ada, tapi belum dirumuskan menjadi satu cabang ilmu tersendiri. Siapa yang pertama kali merumuskan? Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah, Imam Hanafi. Walaupun ada ulama sebelum beliau, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Ja'far As-Shadiq juga yang satu masa dengan Imam Malik. Akan tetapi yang membukukan secara sistematis pertama kali Imam Abu Hanifah. Ilmu tauhid ada 3 ya, ada 3. Ada Imam Abu Hasan Asy'ari. Ada Abu Mansur Maturidi. Ada At-Tahawi. Tahawi di Mesir. Imam Tahawi di Mesir. Akan tetapi sanad beliau, sanad Imam Tahawi ini susah nyari yang memang valid bersambung kepada beliau. Kita menemukan memang manzumahnya, kitabnya ada, tapi sanad yang bersambung kepada Imam Tahawi ini sulit. Yang menemukan, merumuskan. Nabi bertasawuf enggak? Apa saja ajaran tasawuf? Mahabbah, cinta, apalagi? Zuhud, menjauhi dunia, apalagi? Sabar, syukur. Itu kan meraja tasawuf itu saudara. Syukur, sabar, tawakal, itu tasawuf semua. Nabi sudah bersyukur? Iya. Nabi bersabar? Iya. Nabi zuhud? Iya. Tapi apakah ilmu tasawuf sudah disusun pada masa Nabi? Belum. Siapa yang pertama kali nyusun? Nah, pionirnya Al-Muhasibi. Abdurrahman Al-Muhasibi. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Kemudian diselaraskan dengan fikih. Ya, lebih komprehensif lagi oleh Imam Ghazali. Nah, itu ilmu sejarah ilmu sadonya. Ilmu nahu Sibawai. Nabi ngomong dengan ilmu nahu enggak, Pak? Pasti Nabi ngomong. Nabi tidak akan mungkin merafakkan yang nasab, tidak mungkin Nabi menasabkan yang khafat. Nabi pasti fasih. Seluruh Nabi fasih. Tapi ilmu nahu sudah disusun di zaman Nabi atau belum? Belum. Nah, disusun pada masa Imam Sibawai. Ilmu qiraat nanti ada 7. Ya. Ada 7 yang mutawatir, 10 yang hasan, tambah 14 yang syaz, yang gharib. Ilmu usul fikih Imam Syafi'i. Ilmu hadis, ilmu riwayah Roma Hurmuzi, ilmu dirayah ilmu dirayah siapa? Sarti Ribu kan? Ada Edira Hangus. Ilmu hadis dirayah, ilmu Imam Zuhri. Imam Zuhri. Jadi ada Roma Hurmuzi, ada juga Imam Zuhri. Itu kan perkembangan ilmu. Maka kita nisbatkan setiap ilmu kepada siapa? Penyusunnya. Tapi penyusunnya merumuskan ilmu itu dari siapa? Dari Rasulullah. Dari siapa sumber ilmu semuanya? Rasulullah. Ambuangiah contoh saja cik kok Pak. Imam Al-Ghazali itu punya kitab namanya Ihya Ulumuddin. Orang sekarang ketika membahas kitabul bai' atau muamalah dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ternyata menemukan bahwa makanan pokok atau kebutuhan pokok kata Imam Ghazali jangan dijual mahal. Jangan dijual bareh, jangan dijual mahal. Nyatonya kini bareh mahal enggak? Murah bareh. Kan campak-campak orang. Mana mahal beli bareh daripada pay celek konser? Kalau ndak dapat bareh wak mati. Kalau ndak pay celek konser mati wak. Tapi mana mahal? Yang primer atau yang tertier? Tertier. Itu dari dulu sudah dikaji oleh Imam Ghazali ternyata. Itu dibuat disertasi oleh orang sekarang jadi doktor.
Imam Ghazali buat kitab 4 jilid. Sekarang kalau terbitan yang banyak tersebar di Indonesia, buat kitab 4 jilid. Orang cuma bahas satu paragraf. Satu paragraf dari 4 jilid kitab, dia jadi doktor. Ya, apalagi ilmu Nabi. Yo, Nabi hidup beliau ya 63 tahun melahirkan banyak ilmu yang kita sebutkan ini. Satu paragraf saja dari masing-masing ilmu yang dibahas ini jadi doktor orang gini, Pak. Ya, karena memang ini Nabi SAW diberikan apa? Jawami'ul kalim. Kalimat beliau itu mungkin memang simpel sedikit, akan tetapi mengandung banyak ilmu. Apakah tersusun ilmunya di masa itu? Belum tersusun ilmunya di masa itu. Disusunnya kapan? Pada masa setelah beliau. Maka kita katakan, kalau untuk fikih kita ikut satu dari 4 imam. Satu dari 4 imam. Imam Syafi'i kah? Imam Maliki kah? Imam Ahmad kah? Imam Abu Hanifah kah? Silakan. Kalau ilmu tauhid, kita ikut satu dari 3 ini. Kalau ilmu tasawuf, kita ikut imam ini. Kalau ilmu nahu, kita ikut Imam Sibawih, dan seterusnya. Kalau ilmu tajwid, siapa yang banyak dipakai kalau di Payakumbuh ini? Jazari ya? Ya, Imam Al-Jazari. Al-Jazari mazhabnya apa? Syafi'i. Tadi mukadimahnya disebutkan ya. Syafi'i bermazhab. Jadi itu identitas sebenarnya. Jadi itu adalah identitas. Ya, kalau ingin menguasai 4 mazhab, bisa? Sangat bisa. Siapa contohnya ulama yang menguasai 4 mazhab? Namanya Imam Ahmad Ad-Damanhuri. Syekh Azhar sebelumnya. Dulu Syekh Azhar. Imam Ad-Damanhuri. Gelarnya Mazahibi. Jadi dia bukan Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hambali, bukan Hanafi, tapi Mazahibi. Menguasai 4 mazhab. Pertama beliau belajar mazhab Syafi'i sampai katam, diberi ijazah, kamu boleh berfatwa mazhab Syafi'i. Kemudian pergi ke guru Maliki, kamu boleh berfatwa mazhab Maliki. Pergi pula ke guru Hanafi, dikasih ijazah. Pergi pula ke guru Hambali, dikasih ijazah. Menguasai 4 mazhab. Kalau sekarang orang berfatwa lintas mazhab, modalnya apa, Pak? Tidak ada ijazah. Itu makanya sekarang banyak hukum aneh keluar gara-gara apa? Orang berfatwa sekarang tanpa ijazah. Buka perguruan silat boleh enggak kalau belum dikasih ijazah? Tiba-tiba orang buka perguruan silat di sini, Pak. Kita enggak tahu dia belajar dari mana. Kita enggak tahu dia diuji oleh siapa. Tiba-tiba dibuka perguruan silat di sini. Itu dikejar oleh IPSI. Ada dulu di Banwampu ketika saya sekolah, dia buat perguruan di sekolah, perguruan silat, dikajar di orang IPSI. Bakok dikajar, waang alun patui membuka perguruan lain. Sabuang masih biru. Sabuan untuk silik. Sabuang biru baru alun mulia buka perguruan lain. Seperti itu dulu. Silik saja dipelihara bentuk itu, apalagi masalah agama. Ini orang banyak lalai masalah agama, digampang-gampangkan. Mentang-mentang Al-Quran sekarang banyak diterjemahkan, mentang-mentang hadis banyak diterjemahkan sekarang, pemahaman itu mesti dikawal dengan ilmu alat. Nah, jadi ini sejarah ya. Ini sejarah. Ini namanya wadi', peletak dasar ilmu-ilmu semuanya. Jadi tidak ada ceritanya dapat syubhat kita di luar. Keceknya ikut mazhab apa? Mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi atau kecek ambo mazhab Nabi sajalah. Ini perkataan betul tapi beracun. Wak tanya balik kanyo, biluang sebut Nabi. Yo. Ambo ikut Nabi ceknya. Biluang sebut Nabi. Ndak ada sebut. Berarti mazhab siapa yang diikutinya? Mazhab gurunya. Tanya guru. Gurunya di mana dulu belajar? Di misal di Maroko atau gurunya belajar di Pantai Gading, berarti Maliki. Gurunya di mana belajar? Di India, Hanafi. Gurunya di mana belajar? Di Indonesia, berarti Syafi'i. Gitu aja, Pak. Mazhab awam itu mazhab gurunya. Mazhab awam itu mazhab gurunya. Ya. Qiraat 7. Ya, qiraat apa nanangku pakai? Asim, hafaz. Kalau angku apa? Qiraah Nabi. Kesombong. Qiraat apa? Qiraah Nabi. Imam 7 tu. Imam qiraat tu qiraahnya qiraah Nabi tak? Qiraah Nabi semua, Pak. Lalu kenapa dinisbat kepada 7 imam? Itu cuma nisbat riwayat, tapi nisbat sumber tetap kepada Nabi SAW. Sama dengan mazhab yang 4. Perbedaan mazhab dinisbat pada Syafi'i, Hambali, Maliki itu cuma perbedaan ijtihad, tapi sumbernya tetap kepada Rasulullah SAW. Ya, khilaf mu'tabar ya seperti itu. Itulah ilmu Nabi Jawami'ul Kalim. Ya, sampai mati pun kita tidak akan bisa mempelajari semua ilmu dari Nabi SAW. Kita cuma mesti terus berusaha saja.
Dan jangan klaim-klaim. Orang sekarang suka klaim, ambo paling mirip je Nabi, ambo paling mirip je Nabi. Layangku sebut je Nabi. Ya, itu nampak ya gini. Ya, ambo Sarawak, ambo Senteng, berarti mirip je Nabi. Bila Nabi pakai Sarawak? Ada Nabi pakai Sarawak? Ada Nabi pakai Sarawak. Ambo makan kurma sama je Nabi. Abu Jahal makan apa dulu? Kurma pula. Berarti makan kurma tu karajo Abu Jahal tu karajo Nabi tu, Pak. Hah? Karajo Nabi yo juga ya. Hati-hati tu ya. Ini sedikit alunnya masuk kitab kiranya katanya. Lagi kata ya, Pak. Nah, insyaallah nanti kita masuk kitab ya. Tapi ini ya sekedar tamhid dasar kita mempelajari ilmu tauhid dan juga kita ceritakan sedikit tentang sejarah-sejarah ilmu dalam syariah kita, tarikh tasyri' lah istilahnya. Tarikh tasyri' secara ringkas perkembangan keilmuan Islam. Jangan dikatakan Nabi tak paham fikih, jangan katakan Nabi tak paham nahu, jangan katakan Nabi tak paham tajwid. Ilmu itu sudah ada sejak zaman Nabi, hanya saja disusun setelah itu. Disusun setelah Nabi wafat. Ya. Itu yang paling penting. Itulah barangkali, mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.